Mas Gitu. Eko, masih jadi makanan nggak sih politik identitas ini di saat ini, Bang? Ya sebetulnya Media sosial? kalau semantik ya politik identitas tadi seperti sudah dijelaskan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah politisasi identitas. Ketika ukuran untuk mencari pemimpin semata-mata karena ukuran identitas, itu yang jadi masalah. Misalnya cari pemimpin harus seagama, itu adalah politisasi identitas. Karena apa? Karena kan demokrasi kita itu mendorong kita untuk memilih pemimpin yang punya kualifikasi bisa memimpin. Yang punya integritas, yang punya kemampuan manajerial, yang punya konsep tentang pembangunan ke depan. Jadi ukuran-ukurannya itu bukan identitasnya, ukuran-ukurannya adalah prestasi orang itu, rekam jejaknya, kemampuan memimpin. Ketika diturunkan hanya karena satu agama saya pilih dia, itu menurunkan nilai demokrasi jadi nggak berkualitas. Itu problemnya, apalagi kalau kemudian orang yang berbeda pilihan distempel dengan kafir, dengan orang sesat dan lain-lain. Dan itu terjadi. Bahayanya Pilkada Jakarta misalnya yang memainkan politik itu secara tidak langsung itu rembesannya sampai ke bawah terus loh. Eksploitasi misalnya waktu itu Al-Maidah 51 itu rembesannya sampai ke pemilihan ketua OSIS. Anak-anak SMP nggak mau milih temennya yang berbeda agama. Bayangkan ketika itu sudah terjadi sampai pemilihan OSIS anak-anak SMP. Itu terjadi. Ini yang harus dibatasi bangsa ganda. Jangan sampai ukuran-ukuran kita itu, dan ini kan kampanye ini baik pilkada maupun pilpres itu kan diakses oleh semua orang. Ketika ini dijadikan ukuran, lalu mereka menerapkan pada skup-skup terkecil, kita sudah memecah belah bangsa ini. Kita sudah membuat bangsa ini mundur ke belakang. Itu yang terjadi di banyak sekolah. Bahkan gurunya juga kayak gitu, ikut-ikutan. Ketika ada calon ketua OSIS yang agamanya Kristen, kemudian dibatasi. Nggak boleh, karena alasan itu. Bahaya buat bangsa ini ke depan. Kalau selevel anak-anak saja sudah diajarkan memecah belah. Bukan mereka diajarkan bagaimana memilih ketua OSIS yang punya integritas, yang mampu memimpin. Itu yang mestinya harus dikedepankan. Catatan misalnya saya ingat pada saat Pak Anies jadi terpilih, dia pidato itu menggunakan kosakata pribumi. Iya memang Pak Anies nggak ngomong soal non-pri dan apa. Tetapi konteksnya pada saat itu baru saja pilkada yang luar biasa dan lawannya adalah Pak Ahok. Dalam kosakata lama Pak Ahok itu diasumsikan karena dia keturunan Tionghoa sebagai non-pri. Walaupun misalnya undang-undang sudah membatasi. Tapi kosakata pribumi yang digunakan pada saat dia sudah menang, itu seperti meningkatkan kembali pikiran orang pada kasus pemisahan pri dan non pri. Ini yang mestinya menjadi catatan Pak Saganda. Saya melihat oke, katakanlah pada saat itu menggunakan politik identitas, tapi ketika sudah menang harusnya dirangkul. Karena sudah terjadi itu perpecahan di level bawah, bukan malah dikuatkan dengan kosakata pribumi. Gitu loh. Itu masa lalu Mas Eko. Tapi Gus Romi, harusnya sekarang kita menggunakan kompetensi melihat visi misi dari calon itu sendiri. Jangan melihat dari asal sukunya dari mana, agamanya apa. Itu yang harusnya publik pikirkan. Seperti apa pandangan Anda? Setuju, karena saya selalu menyampaikan dalam banyak pemikiran saya di media, di podcast, dan dalam diskusi-diskusi di WA Group bahwa ini 3 calon pasangan presiden, atau 3 calon presiden, yang akan muncul berdasarkan survei hari ini kan Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. 3-tiganya sama-sama muslim. 2 kepala daerah, 1 menteri. Lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi. Jangan kemudian kita mengangkat soal ini sholat, yang lain gak sholat. Ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin begitu. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak. Kami partai Islam. Ya, tetapi pada sisi yang lain, kita ketika memilih pemimpin, bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang